Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Berjumpa lagi ya. Tadi saya izin istirahat 5-10 menit ya. Kita bisa berjumpa lagi tentunya di sesi kedua kita karena tadi sahur kita sekarang kayaknya hari-hari terakhir ini nggak akan ada sahur deh. Ya nggak akan ada sahur. Nggak akan ada live sahur. Ya kenapa? Karena kita manfaatkan sepertiga malam terakhir di 4 atau 5 hari terakhir kita di bulan Ramadan ya, dengan harapan semoga Allah berkahi kita dan mendapati di salah satu malam kita mendapatkan Lailatul Qadar ya. Baik, gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat ya. Tadi saya izin istirahat 5 menit sampai 10 menit insya Allah. Nah sekarang kita mulai lagi saja. Mohon izin ya, kurang lebih selama 1 jam ke depan ya, atau 45 menit ke depan kita akan belajar bareng-bareng ya, kita berinteraksi lagi dengan Al-Quran dan tentunya mohon izin di sini saya Givari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja belajarnya bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Oke, tadi di sesi pertama kita sudah bahas al ya, baru kita bahas al saja, maka sisanya kita bahas yang belum ya. Sip, tanpa berlama-lama kita mulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita mulai. Tadi di sesi sebelumnya kita sudah bahas al ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita mulai sebentar. Nah, kita mulai dari yang saya tunjuk dengan warna hijau. Nah, ini namanya huruf apa teman-teman? Kita biasakan kalau belajar ngaji itu huruf jangan diloncat-loncat ya. Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia belum berharokat, nama aslinya adalah huruf mim. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf mim ini teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Mamimu, makan, ambil minum ya, nah, itu sama. Mim itu sama seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Namun teman-teman perhatikan, ketika kita melafalkan huruf mim cukup sentuhkan dengan natural bibir atas dan bibir bawah kita saja. Contoh ma, mi, mu, am. Udah gitu aja. Jangan sampai bibirnya dilafalkan terlalu dilipat berlebihan. Ma, mi, mu, tidak, tapi ma, mi, mu. Saya lupa ya, saya belum jawab salam terbaik dari teman-teman ya. Ya, saya izin jawab salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang sudah memberikan salam-salam terbaiknya. Oke, baik. Ya, silakan. Sama-sama kita belajar bareng-bareng sedikit-sedikit ya. Huruf dulu, terus ke harokatnya, baru ke hukum tajwidnya ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi huruf mim itu dilafalkan seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Namanya mim, nama asli hurufnya ya. Nah, sekarang kita lihat huruf mimnya di sini dalam kondisi apa? Huruf mimnya di sini dalam kondisi dia berharokat simpul angka 9. Oke. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat apa? Ini namanya adalah harokat dhammah. Seperti biasa, harokat pun kita bahas satu persatu. Ini namanya adalah harokat dhammah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa?
dia nggak dibaca pakai vokal A, dia nggak dibaca pakai vokal I, tapi dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Maka huruf mimnya kita baca tidak mim lagi, tapi dia dibaca dengan bunyi vokal U, ya. Masya Allah, ya, sip. Jadi bukan mim lagi, tapi ngikutin dengan bunyi vokal harokatnya, yaitu mu, mu, ya. Nah, jelas? Sudah dibaca mu saja, berarti al-mu. Nah, cuman saya izin mengingatkan teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat dhammah, kan dia dibaca dengan vokal U. Sempurnakan vokal U-nya, sempurnakan dhammahnya dengan cara apa? Monyong, muncung, mencucu, ya, maju. Nah, jadi sering kita sebut kalau ingat vokal U, ingat dhammah, ingat MM. MM itu apa? Maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya, ya. Mu muncungkan mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya, ya. Jadi jangan sampai teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah mulutnya jaim. Contohnya begini, mu, ya, mu, bukan mu tapi mu, ya. Jadi sekali lagi, setiap mendapati ada huruf berharokat dhammah, pastikan dia muncung mulutnya, mu, jangan cuman mu. Nah, jangan setengah-setengah, teman-teman sekalian. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Al-mu. Nah, pastikan dia muncung mulutnya, ya. Lanjut lagi, teman-teman sekalian. Nah, ini kita masuk kepada huruf yang sangat menarik untuk kita bahas, teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ini namanya huruf apa, teman-teman? Ketika dia belum punya harokat, namanya adalah huruf H. Tapi kalau di kita ini sering disebut dengan H kecil, atau ada juga yang mengatakan ini adalah H pedas. Boleh, silakan, ya. Oke, namun saya bisanya sebut dengan H kecil, ya. Nah, H kecilnya dalam kondisi apa? Kita cek dulu deh. H kecilnya dia di dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun dalam kondisi di atasnya petik begini, ini namanya tanda sukun dalam istilah tajwid atau sakinah. Dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Maka ada yang bilang juga ini adalah mati. Contohnya H mati. Oke, ketika kita melafalkan H dalam kondisi mati atau sukun, ya, ada dua kesalahan besar yang sering kali terjadi, ya. Atau kita cek aja di buku saya, ya. Kita cek di buku saya, buku Seru Hijaiyah, ke bagian halaman, pada bagian halaman H kecil sukun. Emang ada pembahasannya? Ada. Kita kumpulin di buku saya nih, ya. Tuh, kelihatan ya. H kecil ketika dia dalam kondisi sukun atau mati, setidaknya ada 3 kesalahan yang saya ketahui, yang saya simpan dalam buku saya. Apa aja? Pertama, seringkali tertukar dengan huruf H sukun atau H besar sukun, ya. Lalu yang kedua, seringkali tertukar dengan kho sukun. Nah, kita bahas dari 2 kesalahan besar dulu, ya. Ini poin 1, poin 2, karena kategori kesalahannya adalah tertukar kasusnya, berarti dia kesalahan besar. Kenapa? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu kesalahan besar. Ustadz, bukunya sudah ada? Belum ada, ya. Ditungguin, ya. Tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain itu adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Oke, makanya pembahasan huruf jangan diloncat. Pelajari sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan. Oke, maka gimana caranya agar H kecil kita ketika sukun tidak tertukar dengan huruf H dan huruf Kho ketika sukun? Maka kenalan, ta'arufan, sama siapa? Bukan sama si doi, tapi sama huruf H kecil, ya. Oke, sip. Ya, dilafalkan, ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf H kecil ketika dilafalkan? Dia dilafalkan dari yang namanya wastul halqi. Ya, istilahnya nggak perlu diingat-ingat, kalau lupa nggak apa-apa, tapi konsepnya wastul halqi itu apa? Wastul halqi itu artinya adalah bagian tengah tenggorokan kita. Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Di mana itu? Yuk kita cek dulu di sini, ya. Saya izin hapus dulu, ya, pembahasan yang lalu-lalu. Teman-teman, dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian.
tenggorokan itu dipecah, di breakdown menjadi 3 bagian. Jadi bukan cuma satu tenggorokan itu, tapi dalam membaca Quran tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Apa saja? Ada tenggorokan paling luar yang saya tunjuk, ini namanya adenal halqi. Ada tenggorokan yang titik berwarna putih, ini namanya adalah tengah tenggorokan, wastul halqi. Dan ada tenggorokan yang paling dalam, paling pangkal, ini namanya adalah aqsal halqi. Oke, nah sekarang kita kenalan sama hak kecil. Hak kecil dari mana? Dari tengah tenggorokan. Berarti mana? Nih, titik yang berwarna putih, inilah lokasi atau titik di mana huruf hak kecil dilafalkan bersamaan dengan huruf ain. Jadi hak kecil dan ain itu rumahnya sama, rahimnya sama, tempat keluarnya sama, gitu ya. Dari mana? Dari bagian tengah tenggorokan. Tepatnya pada bagian ini teman-teman. Lihat yang saya tunjuk nih. Nah, ini namanya bagian katup epiglotis. Nah, ain dan hak kecil itu di bagian tengah tenggorokan yang berkontraksi nanti bagian katup epiglotis. Seperti apa itu, Bang? Oke, perhatikan baik-baik. Ya, teman-teman nanti tinggal scan aja barcode animasinya yang ada di buku kita dan kita perlihatkan ke teman-teman bagaimana huruf ain ini dilafalkan. Nih, perhatikan huruf ain. Bismillah. Nih. Ya. Oke, sebentar. Ini kenapa ada ini ya? Nih. Sebentar ya. Nih, perhatikan huruf ain. Kita perlihatkan dulu, kita agak zoom sedikit ya. Zoom. Nah, ya. Nih, bagian katup epiglotis itu bagian ini, teman-teman. Nah, nanti bagian ini yang akan berkontraksi. Perhatikan ya, siap ya. 1, 2, kita lafalkan bareng-bareng dulu. Perhatikan pergerakannya. 1, 2, 3. A, I, au, a, i, u, a, i, u. Nah, bagian itu yang berkontraksi. Kelihatan nggak? Jadi bagian itu di tengah tenggorokan itu kalau kita bedah tuh dia begitu. Katup epiglotisnya menyempit ke arah dinding tenggorokan, akhirnya muncul keluar huruf ain. Ya, itu bagian tengah tenggorokan kita. Kalau nampak depannya bagian mana? Kurang lebih dekat jakun di sini, teman-teman. Nih. Nah, di sini nih, ya. Ini pangkal tenggorokan. Nah, ini di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini nih. Oke. A, I, u, a. Dirasakan, dibayangkan bahwasanya katup epiglotis teman-teman ini berkontraksi. Ya, a, i, u, a, i, u, a, i, u. Tuh, seperti itu nanti dia dilafalkan. Oke, ini ilustrasi 3D animasinya, ini animasi ilustrasi gambarnya. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, tapi yang kita bahas bukan ain, yang kita bahas adalah ha. Ha juga sama, begitu persis, teman-teman. Kok jadi ain? Ha kecil. Kok kita cari ain? Ha kecil ya? Atau salah. Ya udah sama aja sih di sini juga nih. Sama, ain dan ha kecil itu persis, berkontraksinya sama. Duh, mohon maaf teman-teman ya. Nih. Nih, perhatikan. Siap ya? Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Sama. Cuman bedanya apa? Ain dan ha kecil sama-sama di situ. Cuman bedanya apa? Kalau huruf ain nafasnya di portal, gak mengalir nafas. A, i, u. Iya, gara-gara rumahnya sama jadi ketukar ya. A, i, u. Ain gak pakai nafas, tapi nekernya sama kayak huruf ha kecil. Kalau ha kecil dia keluar nafasnya. Ha, hi, hu. Nah, ya, paham? Jelas? Jelas. Kebayang nggak teman-teman? Nah, nanti kalau teman-teman melafalkan ha kecil tepat dari bagian tengah tenggorokan sini, di bagian katup epiglotis ini, dia akan mengalirkan nafas dengan karakter berbisik. Coba ya, nih. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Pasti berbisik. Ya. Oke, nah maka di sini teman-teman pastikan ha kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan. Kalau tepat dari bagian tengah tenggorokan, maka ketika kita aplikasikan dalam ayat, mana ayatnya tadi, maka dia pasti berbisik. Ya, al-muhsinina, al-muhsinina. Paham ya? Jelas ya teman-teman sekalian ya? Oke, nah sekarang tadi kenapa ha kecil? Kalau kita lihat buku kita. Ketika sukun, kesalahannya apa aja ha kecil bersukun? Nih, ya, seringkali tertukar dengan ha besar dan kho. Kenapa? Nah, balik lagi.
Kenapa H kecil seringkali tertukar dengan H besar dan kho? Nih, karena kita melafalkannya bukan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita, tapi kita melafalkannya terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah, yang muncul dari sini adalah H besar. Ha, hi, hu, bah. Nah, banyak orang melafalkan H kecil itu bukan tepat dari bagian tengah tenggorokan di sini, tapi terlalu ke bawah ke sini. Nah, ini kalau di sini ini tempat keluarnya H besar. Tepatnya pada bagian pita suara. Ha, hi, hu, bah. Tuh. Iya, makanya kenapa H kecil sama H besar sering kali tertukar karena rumahnya deketan. Oh, bener ya. Rumah H kecil di sini makhrajnya, rumah H besar di sini di pita suara. Ya, jadi kalau kita lihat nampak depannya, H kecil di sini H, kalau H besar H. Nah, beda dikit aja huruf, walaupun dia deketan, huruf yang keluar beda. Salahnya salah besar. Penting untuk kita pelajari, penting kalau kita ngerasa itu penting. Ya, karena kalau misalnya itu teman-teman nggak tahu itu penting, teman-teman akan yang penting akan bilang gini, kan yang penting ngaji. Iya, tapi ngaji ada aturan. Kan gitu juga kalau sholat, kan nggak bisa yang penting sholat dulu kan, kecuali teman-teman yang baru belajar. Baru belajar gak apa-apa, yang penting sholat dulu, yuk mulai sholatnya. Ya, yang belum ngaji, yuk yang penting ngaji dulu. Tapi kalau kita udah amanahkan waktu lebih banyak dengan Quran, nggak bisa yang penting. Harus sesuai dengan kaidah. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau dia terlalu ke pangkal jadinya H besar. Nah, harus jadi tengah tenggorokan. Tapi kalau H kecil juga terlalu ke atas ke sini, ya ke bagian ini, jadinya huruf kho. Kho itu dengan huruf gho yang dilafalkan dari sini nih. Nah, di sini nih, di ujung tenggorokan. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau H besar tuh nanti kalau huruf kho itu di sini. Nah, di sini nih nanti dia. Huruf kho tuh di sini dia nempelnya nanti pangkal tenggorokan, dia agak menyempit ke sini. Pangkal tenggorokan, ujung tenggorokan ke sini dia. Nah, di sini. Kalau H kecil di sini. Nah, ya, kalau kho di sini. Makanya kalau teman-teman melafalkan ayat jangan sampai dibaca al-muhsinina terlalu ke pangkal, berarti itu ke H besar. Atau jadi ada kresek-kresek kayak huruf kho-nya. Al-muhsini itu berarti terlalu keluar ke sini. Harus di sini biar nggak jadi huruf kho, kalau terlalu ke bawah biar nggak jadi huruf H besar. Paham? Jelas? Ya? Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat beda tajwid sekalian. 1.500 orang yang ngerasa ada manfaat, ya, repost dulu, share dulu di pojok kanan bawah ada tanda panah kalau ngerasa ada manfaat ya. Kalau nggak ada nggak usah, yang ngerasa ada manfaat aja. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, diklik ada tulisan posting ulang. Kalau ngerasa ada kebaikan, ngerasa ada manfaat, posting ulang, silakan ajakin teman-teman yang lain. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan. Ya. Kadang pas huruf apa nih? Huruf kho tenggorokan berasa kering jadi yang keluar ke H-nya. Ya, bisa jadi ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, ketika kita melafalkan H kecil sukun, kita sudah ketahui bahwasanya H kecil sering tertukar dengan H besar dan huruf kho. Kita sudah cari tahu solusinya seperti apa, tinggal apa? Tinggal prakteknya dan latihannya, ya. Dibanyakin prakteknya, dibanyakin latihannya, ya. Al-muhsi, jangan sampai al-muhsi ataupun al-muhsi, ya. Oke, lanjutkan lagi. Apalagi yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan H kecil sukun? Poin 1, poin 2-nya sudah tertukar dengan H besar dan kho. Nah, poin ketiganya kita lihat, pastikan suara H kecil sukun atau H sukun mengalir, jangan sampai terputus. Nah, ini juga ada kesalahan yang sering kali terjadi, kesalahan kecil. Kalau ini kesalahan kecil karena tidak sampai merusak makna. Contoh, ketika H kecil sukun jangan sampai teman-teman melafalkannya putus, bunyi nafas suaranya jangan putus. Contoh, al-muhsinina. Nah, antara dengan si gak boleh ada jarak di antara mereka. Nafas dan suara dari H kecil harus terus mengalir dengan deras. Al-muhsinina. Kenapa harus mengalir dengan deras dan tak boleh terputus? Karena huruf sin punya huruf H kecil punya sifat. Huruf H kecil punya sifat, teman-teman sekalian. Apa sifatnya? Perhatikan. Nih. H kecil punya sifat.
Ya, nih kembali lagi. Nah, ya. Tuh lihat dua sifat paling pertama dari hak kecil, ya. Pertama, dia punya sifat namanya adalah hams. Yang kedua, dia punya sifat namanya adalah rokhawah. Hams itu artinya mengalir nafas. Yang kedua, rokhawah, dia mengalir suara. Nah, ingat, perhatikan diksinya mengalir dan mengalir. Nafasnya ngalir, suaranya ngalir. Jadi nggak boleh terputus. Makanya pastikan ketika melafalkan hak kecil sukun itu tidak terputus dan terus mengalir. Al-muhsini, muhsi, jangan al-muhsini. Nah, itu kan terhenti tuh. Ya, jangan ya. Oke, paham nggak hak kecilnya, teman-teman? Hak kecil ketika sukun bisa difahami atau tidak? Boleh komen ya. Sok, silahkan. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya butuh respon teman-teman. Ya, biar apa? Biar saya nggak serasa ngomong sama tembok. Karena depan saya tembok tuh. Ya, oke. Sip, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Nah, selanjutnya. Ya, sebentar ya. Oke, nah selanjutnya. Al-muhsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Kenalan huruf demi huruf, satu-satu, sedikit-sedikit. Jangan cuma pengen banyak dapat aja, pelan-pelan aja. Banyak atau cepat mah gimana Allah, ya sedikit-sedikit aja. Nih teman-teman, perhatikan, ini namanya adalah huruf sin. Huruf sin. Nah, huruf sin. Bagaimana cara melafalkan huruf sin? Jadi kalau teman-teman kenal sama huruf ini namanya adalah huruf sin. Bagaimana huruf sin dilafalkan? Kalau pengen simpel, lafalkan saja huruf apa? Nih, huruf apa ini? Huruf S. Sama kayak huruf S alfabet, teman-teman sekalian. Ya, oke. Cuman yang saya ingin highlight pada saat kita melafalkan sin, baik dalam kondisi berharokat atau sukun, sin punya sifat namanya apa? Ini udah sempat kita bahas di live kemarin atau live tadi pagi ya. Sin itu punya sifat namanya adalah sofir. Sofir di sini bukan maksudnya sofir taksi, bukan. Ya, sofir di sini artinya adalah bersuit-suit atau berdesir, atau saya sering sebut berdesis. Nah, pastikan ketika kita melafalkan huruf sin, teman-teman jelaskan desisannya. Al-muhsi. Nah, itu harus jelas. Al-muhsi, al-muhsi, al-muhsi. Nah, jelaskan S-nya ya. Oke, tapi insya Allah ini nggak terlalu sulit karena huruf S alfabet juga biasanya sudah ada desisnya. Cuman kita highlight tadi satu desis, itu harus terasa desisannya. Ya, yang berikutnya huruf sinnya udah tahu cara bacanya. Tinggal kita lihat harokatnya. Bagaimana kalau ada huruf hijaiyah yang di bawahnya ada harokat baris bawah? Itu nama dalam istilah tajwidnya adalah apa? Namanya adalah harokat kasroh. Kita tulis boleh. Namanya adalah harokat kasroh. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Ya, maka huruf sinnya ya udah tinggal dibaca pakai vokal i, nggak dibaca sin lagi, nggak dibaca sa, nggak dibaca su, tapi si. Kenapa? Ngikutin harokatnya. Gampang? Bisa ya? Lanjutin lagi. Al-muhsi, beres. Cuman kita akan izin highlight. Ini bukan ingin mempersulit, tapi ingin menjelaskan bahwasanya vokal i kita harus jelas. Karena seringkali di kita ya baca Quran tuh vokal i-nya nggak jelas. Contoh pada kalimat ta'awud. A'udzu bukan bi. A'udzu billahi. Nah, jelaskan vokal i setiap ngaji, vokal i jelaskan dengan cara apa? Angkat bagian tengah lidah ketika momentum vokal i-nya dilafalkan. Angkat bagian tengah lidah ketika momentum vokal i-nya dilafalkan. I. Ya. Contoh, vokal i yang sering tidak sempurna. Ya, pada Quran surah Al-Fatihah ayat berapa? Misalnya ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggak vokal i-nya di situ? Ya, yang saya tunjuk, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini banyak yang nggak jelas vokal i-nya. Kenapa? Karena sudah terpecah konsentrasinya dengan huruf ro.
Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa nggak jelas vokal I-nya di sana? Karena tengah lidah kita nggak diangkat. Kenapa tengah lidahnya nggak diangkat? Udah terpecah sama huruf ro. Nah, makanya jelaskan vokal I tetap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap jelas vokal I-nya. Paham ya? Lanjut, teman-teman sekalian. Nah, di sini juga jelaskan si angkat tengah lidahnya. Al-muhsi, al-muhsi, jangan muhsi si, ya. Lanjut lagi, paham? Jelas? Yo, yang ngerasa ada manfaat share, ya. Ajakin teman-temannya, posting ulang di pojok kanan bawah ada tanda panah, diklik ada tulisan repost atau posting ulang, sebarkan, ya. Ajakin teman-teman yang lainnya. Tunjukkan konten-konten ngaji itu menyenangkan, seru, banyak yang nonton, belajar bareng-bareng, saling support. Masya Allah. Lanjut. Al-muhsi. Jelaskan. Lanjut. Huruf berikutnya sama ya, harokat baris bawah. Vokalnya pasti vokal I. Tinggal hurufnya huruf apa. Nih teman-teman sekalian perhatikan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya, yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik satu di atas. Ini namanya huruf nun. Jangan tertukar sama huruf ba. Ya, ini huruf nun, ya. Sama ini sekalian nih, ini juga huruf nun. Kalau di akhir kalimat begini. Jadi ini nun, ini juga nun. Jangan tertukar dengan huruf bentuknya seperti mangkok tapi titik satunya pindah ke bawah. Ini namanya huruf apa? Namanya huruf ba. Ya, ingat huruf nun jadi ba jadi nun walaupun bentuknya hampir sama, cuma beda titik. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Salahnya salah besar kalau tertukar. Ya, oke, lanjut. Nah, ini namanya huruf nun. Ya, yang saya blok dengan warna hijau namanya huruf nun. Oke, kita mulai dari nun yang pertama. Nun. Gimana cara melafalkan huruf nun? Susah atau enggak? Insya Allah gampang. Kayak melafalkan huruf N. Ada yang belum bisa melafalkan huruf N di sini? Insya Allah, ya, dominan pasti semuanya. Insya Allah, kalau nggak ada kendala, sehat semua. Nun itu mudah. Seperti kita melafalkan huruf N, betul? Sip. Ya, nasi, nanas, nangka, antar, santai, bintang, pantai. Ya, itu nun. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang nunnya berharokat apa? Sama baris bawah. Ya udah. Kalau baris bawah kasroh, tinggal jelaskan vokal I-nya. Gimana tadi? Rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah. Ni. Jangan ni, jangan miring. Ini biasanya nggak sengaja nih, bukan ni, bukan ni, ya, oke. Al-muhsini, nah jelaskan vokal I-nya ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman. Sekarang ni-nya sudah. Sekarang kita bahas yang dasarnya dulu teman-teman. Kalau ada huruf apapun tanpa terkecuali, lalu dia berharokat baris bawah, kasroh, lalu berjumpa dengan ini, ya, dalam kondisi sukun. Kira-kira ni-nya tadi dibaca berapa harokat? 1 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, berapa harokat? Yang dasarnya dulu. Kalau ada kasroh ketemu ya sukun apapun hurufnya, ya, maka dia dibaca harus dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah, teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i. Saya sebut dengan mad tabi'i biasanya, tapi juga di antara teman-teman ada yang mengatakan mad asli. Boleh, ya. Oke. Nah, Bang, lalu dibacanya gimana? Untuk huruf yang terakhir kita baca dengan keadaan dasar dulu ya. Oke. Sip. Di sini kita baca 2 harokat itu persis sebagaimana kita melafalkan ni dengan kadar 2 kali ayun. Ya, 2 harokat. Kalau teman-teman masih bingung, ada yang baru belajar, ada yang mu'alaf mungkin yang lagi belajar, selamat bergabung ya. Cukup diayunkan 2 kali ayun saja. Karena 2 harokat, ayunkan 2 kali ayun. Al-muhsinina, nina. Tuh, ayunannya 2 kali. Kita baca lebih lambat. Perhatikan ayunannya. Al-muhsini, nina. Faham? Jelas? Bang, 2 harokat itu setiap orang pasti sama atau tidak? 2 harokat itu setiap orang itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena tempo bacaan setiap orang antara si A dengan si B bisa jadi beda. Saya bacanya lambat, teman-teman bacanya cepat. Maka 2 harokatnya kadarnya menyesuaikan dengan harokat bacaan temponya. Misalnya 2 harokat saya cepat, atau saya 2 harokatnya lambat, ya, bacaannya lambat, maka 2 harokatnya pasti lambat. Al-muhsinina. Tapi kalau temponya lebih cepat, al-muhsinina, menyesuaikan. Jadi 2 harokat kita bisa saja beda.
kecuali tempo bacaan kita, tingkatan tempo bacaan kita sama, maka 2 rakaatnya harus sama. Oke, jelas? Paham sampai sini? Insya Allah. Ya, yang udah tap-tap layar makasih. 51.000 itu ini sangat berpengaruh loh untuk algoritma TikTok. Barakallahu fikum yang sudah ikut support. Barakallahu fikum, ya. Lanjut teman-teman sekalian. Maka diayunkan, ya, diayunkan 2 kali ayun, ya. 2 rakaatnya menyesuaikan dengan tempo baca. Kalau kita bacanya cepat, perhatikan, al-muhsinina. Kalau temponya lambat, al-muhsinina, menyesuaikan. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Nah, itu ya matobi'i ya. Matobi'inya sudah paham atau belum? Jadi jangan sampai kepanjangan kependekan lagi. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan dulu ke pembahasan berikutnya. Ya. Oke? Sip. Nah, sip. Kita simpan. Matobi'inya kita simpan dulu. Nanti kita panggil lagi. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ini tadi udah kita bahas ya. Ini sama dengan ini, sama-sama huruf nun. Nun dibaca kayak huruf N pada abjad alfabet, sama. Naninu, aninun, sama. Ya, nanas, nasi kayak huruf N. Oke, sip. Sekarang nunnya dia berharokat apa? Pelan-pelan. Harokatnya jangan tiba-tiba dibuang. Pelajari dulu karena nggak semua orang sudah tahu. Kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Kita tulis ya, namanya adalah harokat fathah. Oke. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, namanya fathah. Dia harus dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian ya. Oke, dengan vokal A. Oke, baik ya. Sip. Maka huruf nunnya dibacanya gimana? Huruf nunnya ya dibaca dengan vokal A. Ya. Oke. Sip. Perhatikan ya. Oke. Sebentar. Ya. Sip. Nah. Al-muhsinina. Udah. Beres. Ya, itu bacaan dasarnya dulu. Paham gak sampai sini? Paham gak sampai sini, teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Al-muhsinina. Jelas? Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah huruf nun di sini tetap kita baca dengan vokal A karena dia berharokat fathah baris atas? Apakah tetap dibaca muhsinina? Jawabannya adalah tidak. Di sini nggak lagi kita baca muhsinina. Lah, kenapa bang? Kan ini nunnya berharokat fathah vokal A. Iya, itu kalau kita bahas dasarnya. Tapi kita harus lihat keadaannya. Ketika nunnya berharokat fathah, nah, lalu kita ternyata di sini ceritanya lagi di akhir ayat, di penghujung ayat. Maka kalau di penghujung ayat ini kita akan berhenti, maka cara bacanya berubah. Beda lagi teman-teman sekalian. Gimana? Oke, perhatikan. Ini ceritanya kita di akhir ayat ya. Maka kita akan wakof di sini. Kita akan berhenti di sini. Nah, perhatikan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa adanya pengecualian satupun, lalu huruf tersebut berharokat baris atas, lalu kita berhenti padanya dengan alasan apapun, entah itu karena di akhir ayat kita berhenti, ataupun di pertengahan ayat ketika ada tanda wakof, tanda berhenti, maka gimana? Apakah nunnya tetap dibaca na? Tidak. Huruf berharokat fathah tersebut tak lagi kita baca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Ya, seret. Ya, oh berarti huruf nunnya gimana? Ya nggak dibaca dengan vokal A berarti, karena kan nggak dibaca fathah. Lah, terus huruf nunnya gimana nasibnya? Nasib huruf nunnya dibaca atau enggak? Tetap dibaca tapi dengan keadaan sukun atau keadaan petik di atas huruf. Sukun ini sering kita sebut dengan tanda mati. Maka nunnya disukunkan, nunnya dimatikan karena berhenti. Paham? Jelas? Nah, ketika kita mendapati ada huruf yang disukunkan akibat berhenti, ya pada harokat fathah sebelumnya, kan fathah sebelumnya nih disukunkan karena berhenti. Nah, sukun ini, perhatikan, sukun yang tiba-tiba muncul ketika kita berhenti, ini namanya dalam istilah tajwid apa? Sukun arid atau sukun aridoh. Apa itu sukun arid atau sukun aridoh? Sukun arid itu artinya sukun baru, sukun mendatang atau sukun palsu. Hah?
Oh, sukun juga bisa palsu. Enak aja. Emang cuman janji palsu doang yang bisa palsu? Emang cuman janji doang yang bisa palsu? Sukun juga bisa palsu. Ya, gitu. Emang cinta doang yang bisa palsu? Sukun juga bisa palsu. Ya. Oke. Nah, jadi sukun palsu. Kenapa disebut dengan sukun palsu, teman-teman sekalian? Karena asalnya bukan sukun, gitu. Tapi asalnya dia fathah, karena berhenti muncul si sukun. Sukunnya palsu karena asalnya bukan sukun. Faham? Jelas ya? Oke. Jelas sampai sini? Nah, sekarang berarti teman-teman ingat tadi di sini ada kasroh ketemu ya sukun. Betul nggak? Ada kasroh ketemu ya sukun. Ingat tadi hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Nah, maka kita panggil lagi dulu ya mad tabi'inya tadi, kita balikin dulu lagi ke sini. Sip. Nah, ini jadi seru nih. Ada apa nih? Ada mad tabi'i yang ketemu sama sukun arid. Oh, emang kenapa kalau ketemu? Ada hukum tajwid di sini. Nah, jadilah rumus mad tabi'i atau huruf mad. Di sini ada huruf ya sukun disebut dengan huruf mad di sini yang didahului kasroh. Kenapa disebut dengan huruf mad ya-nya? Karena dia pemanjang baca dari kasroh. Ya, hukum tajwidnya mad tabi'i, huruf ya sukunnya disebut dengan huruf mad. Nah, mad tabi'i yang berjumpa dengan sukun arid atau huruf yang disukunkan akibat waqaf itu menjadi hukum tajwid baru. Apa hukum tajwidnya namanya? Ada yang tahu atau tidak? Ada yang berkenan komen atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar. Ya, yang aktif-aktif, saya doain semoga keilmuannya semakin nempel. Yang aktif-aktif di kolom komentar, di tap-tap layar dan share, saya doakan teman-teman makin kuat nempel ya. Oke. Nah, nama hukum tajwidnya apa? Mad arid disukun. Oke, kita tulis ya. Mantap, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun. Dia boleh dibaca berapa harokat mad arid lisukun itu? Yang asalnya mad tabi'i dia cuma dibaca 2 harokat saja, tapi karena mad tabi'inya plus ketemu sukun arid jadi mad arid lisukun. Boleh dibaca berapa harokat? Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Cuman please syaratnya satu. Syaratnya apa? Syaratnya satu. Pilih cukup salah satu saja di antara ketiga opsi ini dan konsisten salah satunya. Ya, harus konsisten. Bang, saya pengen mad arid lisukunya dibaca 2 harokat. Ya boleh. Kalau misalnya teman-teman ini baru pertama kali baca nih, ya, dalam satu misalnya teman-teman nunggu itikaf nih dari maghrib ke isya, teman-teman baca, lalu pertama kali mendapati ada mad arid lisukun dalam bacaannya, maka masih bebas pilih. Masih bebas pilih karena pertama kali boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ya. Nah, tapi nanti ketika mendapati lagi ketika ngaji ada mad arid lisukun lagi dalam sesi teman-teman ngaji dari maghrib sampai isya, maka mad arid lisukunnya harus sama. Kalau 2 harokat awalnya semuanya 2 harokat. Kalau semuanya 4 harokat ya semuanya 4 harokat. Kalau semuanya 6 harokat semuanya 6 harokat. Jangan sampai warna-warni teman-teman. Contohnya apa? Contohnya pada Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7, kalau kita baca dari awal sampai akhir berhenti di setiap akhir ayatnya, ya, semuanya mad arid lisukun. Maka ayat pertama kalau berhenti mad arid lisukunnya dibaca 4 harokat, maka ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 harus 4 harokat juga. Kenapa nggak boleh? Karena aturan mainnya. Faham? Jelas? Contoh ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, 4 harokat. Ayat keduanya jangan sampai Alhamdulillahirabbil alamin, kepanjangan. Harus 4 harokat lagi. Jelas? Sampai sini? Faham? Baik. Kita lanjutkan kembali ya. Al-muhsini. Maka di sini teman-teman boleh pilih bebas, mau 2 harokat boleh, ya, mau 4 harokat boleh, ya, mau 6 harokat boleh. Cuman pilih salah satu, mana yang mau dikonsistenkan. Ya, yang mana yang mau teman-teman konsistenkan. Ya. Oke. Kalau tidak konsisten bacanya jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa, tapi jadi salah. Gitu aja. Oke, mad arid sukunya nggak sempurna, nggak konsisten. Gitu, ya. Oke, sip. Nah, dibacanya kita pilih yang
4 harokat aja ya, biar nggak terlalu panjang. Yang nafasnya capek nggak kepanjangan, ya. Yang nafasnya panjang, nggak kepanjangan, ya. Al-muhsinin. Nah, tapi di sini kenapa ditulisnya Bang? Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti dalam Al-Quran yang kita pakai, ya, di sini dia pengen mad arid li sukunya dibaca konsisten di 6 harokat. Contoh kalau 6 harokat gimana? Al-muhsinin. Nah, gitu. Jelas? Paham? Sampai sini? Sip, ya. Oke. Masih mau lanjut atau tidak? Yang masih mau lanjut, coba komen lanjut dulu di kolom komentar ya. Kita lihat seberapa banyak yang masih mau lanjut. Kalau misalnya dia nyampe 1000, wah, kita lanjut. Yang komen lanjutnya kalau sampai 1000 kita lanjut, ya. LANJUT. Kalau malas ngetik silakan diklik tulisan lanjutnya di sini. Sambil saya menghela nafas dulu ya. So, lanjutnya tulisan lanjutnya seragam. Ya, kalau pengen lanjut klik di sini ada tulisan lanjut nih. Diklik kirim. Ya. Oke. So, mau lanjut nggak? Berapa banyak mau lanjut nih? Oke. Lanjut. Siap. Kita lanjut ya. Sok, teman-teman berikhtiar, bermohon sama Allah, ya Allah, saya pakai TikTok saya buat belajar, bukan cuma scrolling nggak jelas. Saya pakai HP saya buat belajar, saya pakai HP gadget saya buat belajar, buat Quran, ya, biar nanti ketika dihisab di hadapan Allah nggak puyeng kita. Dipakai apa HP-nya? Nih dipakai ngaji di TikTok sama ustadz ini, sama abang ini, sama mas ini, sama akang ini. Ya, oke, sip, lanjut. Nah, maka di sini namanya mad arid disukun. Nah, di buku di Al-Quran kita, kan teman-teman ada yang punya Qurannya nggak? Ini Al-Quran ini udah ada yang punya belum? Lihat deh di pojok kanan halamannya, pojok kanan halaman Quran kita itu nanti ada pembahasan bedah tajwid nih. Tadi hukum tajwidnya apa? Mad arid disukun boleh dibaca 2, 4, 6. Nih. Ya, nih sama nggak pembahasannya? Mad arid disukun terjadi ketika salah satu huruf mad, contoh huruf mad di sini adalah huruf ya sukun, ya, pada hukum tajwid mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf atau berhenti. Mad ini bisa dibaca 2, 4 atau 6, sama atau tidak? Sama atau enggak? Ya, gitu. Tuh, gitu teman-teman. Jadi seenak itu teman-teman sekarang belajar baca Quran, ya. Kalau masih banyak alasan buat nggak belajar, nah, berarti bukan nggak itu bukan susah belajar, tapi gak mau belajar, ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, terakhir ya, kita akan bahas pembahasan yang ini. Masih ada waktu? Yuk, semoga cepat waktunya ya. Oke. Ya, yang sudah share, Masya Allah 300 loh. Di antara 1500 nggak nyampe setengahnya ya, Masya Allah ya. Apakah tidak menggiurkan itu pahala jariah? Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Kita lanjut sekarang masuk ke huruf. Ini namanya adalah huruf fa. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf fa, teman-teman sekalian. Kita tulis ya. Oke, fa. Oke, huruf fa. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa adalah apa? Tertukar dengan huruf P. Jangan teman-teman sekalian. Yang masih suka ketukar-tukar antara huruf fa dengan huruf P, ya jangan ya. Nih, ini salah ya. Yang harusnya fa, teman-teman baca pa. Nah, gimana caranya biar fa kita itu tidak tertukar dengan huruf P? Ya, caranya sok kenalan sama hurufnya, jangan selewat-selewat. Kenalan makhrajnya di mana, tempat keluarnya di mana. Kalau tahu makhraj, insya Allah mudah teman-teman. Ya. Nah, kita biasanya, aduh gimana sih huruf A berubah terus jadi huruf P, cuman berhenti di pertanyaan tanpa bergerak aksi belajar gitu loh. Belajar, yuk kita pelajari. Seperti apa huruf A dilafalkan? Perhatikan baik-baik ya. Nih. Ya. Tuh, jadi kita ingatkan setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf fa dilafalkan? Beda nanti sama huruf P. Yuk kenalan, makanya kenalan, sok biasakan belajar huruf. Ya, huruf fa dilafalkan dari yang namanya batunus syafah.
Batnus syafa itu artinya perut bibir bawah. Di mana itu teh? Wa min batni syafa fal fa ma'a tarafis tsanaya musyrifah. Ya, ujung gigi sari atas kita sentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Nggak kebayang, nggak usah dibayangkan teman-teman. Ya, nggak usah dibayangkan, langsung lihat gambar. Lihat. Nih, kita ibaratkan ini adalah ujung gigi sari atas kita. Ya, bibir bawah yang warna ungu ini adalah yang disebut dengan perut bibir bawah. Ya, alias bibir bawah bagian dalam area yang basahnya, bukan bibir bawah bagian luar area kering, bukan. Ya, bibir bawah bagian dalam area yang basahnya. Ketika teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini persis ya, nggak mungkin jadi huruf P. Kalau huruf fa dilafalkan seperti ini, tidak mungkin jadi huruf P. Kita buktikan nih, ya. Perhatikan baik-baik, perhatikan, ya. Perhatikan. Bentar ya. Nih. Perhatikan. Nih, perhatikan ya. Aduh. Perhatikan. Nih. Fa, fi, fu, af, afa, afi, afu. Ya, bisa. Kalau dia nempelnya tepat pasti mengeluarkan nafas. Ya, gitu. Kalau yang tidak punya gigi seri atau ompong gimana? Beli gigi palsu. Ya enggak lah teman-teman sekalian. Ya, yang nggak ada giginya lafalkan sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemauan teman-teman masing-masing. Ya, yang ompong gimana? Sesuaikan dengan kemampuan. Bunyinya beda dong, enggak apa-apa karena darurat, ya. Gitu. Oke? Paham? Jelas? Sip, lanjut. Ya. Ujung gigi sari atas kita sentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa, fi, fu, baf. Kalau dia nempelnya tepat seperti ini, maka dia akan mengalirkan nafas, ya, sesuai dengan sifat dari huruf fa nih. Huruf fa punya sifat namanya adalah hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Udah pasti kalau huruf fa-nya tepat dilafalkan harus mengalir nafas. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita ketika melafalkan huruf fa seringkali tertukar dengan huruf P? Karena yang teman-teman lafalkan bukan begini. Tapi kalau huruf P itu yang nempel bagian mana? Bagian bibir atas dan bibir bawah. Ya iya, kalau nempelnya bibir dan bibir nggak akan ada huruf fa. Ya teman-teman sekalian. Papi, pu. Nggak akan ada nafas keluar dari sana. Papi, pu, bab. Ya nggak akan bisa. Yang nempelnya salah. Yang bersentuhannya salah, bukan bibir dengan bibir up. Salah. Tinggal lihat. Pa dengan fa. Lagi, nih sengaja di zoom nih. Pa dengan fa. Fa. Sok. Nah, pentingnya teori, pentingnya kaidah biar teman-teman yang sebenarnya gampang itu karena nggak tahu teori pusing. Nah, teori bukan untuk dihafalkan, difahami, lafalkan pada prakteknya. Ya. Oke, lanjut. Itu ya. Oke ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Jadi, fa lafalkan, keluar nafasnya. Ya, gitu. Lanjut. Huruf fa-nya di sini dia berharokat baris atas. Kita ingatkan lagi, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas, namanya adalah harokat apa? Kita izin ingatkan saja, ya. Namanya fathah ya. Kalau ada baris atas fathah dibaca pakai vokal A. Kalau ketika fathah dibaca vokal A, keluarnya vokal A bukan vokal yang lain, maka dia harus dibaca dengan keadaan karakter pelafalan yang tipis. Paham? Jelas nggak sampai sini? Ya, jelas nggak? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke. Kalau ada huruf yang dibaca dengan vokal A ketika dia berharokat baris atas, maka dia dibaca tipis. Ya, vokalnya vokal A, maka dia dibaca tipis. Maka gimana cara menipiskan vokal A itu? Nah, yuk belajar. Ya, sering kita analogikan dengan cara BMSS. Jadi kalau pengen vokal A-nya itu kadar tipisnya lebih terjaga, BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut, sedikit senyum. Buka mulut, sedikit senyum. Maksudnya gimana?
bukan hanya sekedar dibaca fa, tapi fa, fa. Dan semua huruf berharokat fathah. Kalau vokalnya adalah vokal A, tipiskan pelafalannya. A, ba, ta, sa, ja. Bukan a, ba, ta, sa, ja. Tidak seperti itu. Ya. Maka kalau kita ngaji jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelaskan. Ya. Oke. Nah, tapi emang Bang ada yang ketika fathah, kalau itu kan kalau tipis vokal A, kalau dia tebal gimana? Kalau tebal itu ketika berharokat fathah, bunyi vokal ketika fathah tebal itu nggak akan terdengar seperti vokal A. Ya. Tapi seperti apa? Dia akan terdengar seperti vokal O. Contohnya apa? Tadi ada yang nanya huruf ghain gimana? Gho, gitu kan? Ghairi, berarti dia nggak dibaca dengan vokal A, kan terdengarnya. Berarti huruf ghain adalah huruf yang mufakhomah, tafkhim atau tebal. Tafkhimnya tafkhim nisbi. Gho, kho, ko, to, zo, do, ro. Yang lainnya ketika dia terdengar vokalnya bukan A clear tapi seperti vokal O, maka dia adalah huruf yang dibaca dengan keadaan tebal. Faham? Jelas? Nah, gitu ya. Lanjut. Kita lanjutkan kembali. Oke, sip ya. Di sini mah belajarnya harus sabar teman-teman ya. Soalnya satu-satu kita pelajari ya. Fa, maka kita baca fa ya. Makanya Al-Qur'an yang sering saya tawarkan ke teman-teman ada pembahasan huruf. Kenapa? Bukan cuman buat dipajang aja, dipelajari. Karena kita bahas huruf dulu seperti ini. Hukum tajwid tetap kita pelajari ya, tapi huruf nggak diloncat, jangan diloncat. Jangan diloncat ya, penting ya. Fa, bukan fa. Lanjut lagi teman-teman. Huruf berikutnya yang saya blok dengan warna hijau, huruf apa ini? Coba komen sekarang ya. Yang komen, yang merespon pertanyaan saya, semoga dikuatkan ingatannya, hafalannya ya, belajarnya nempel ya, karena teman-teman ikut bergerak. Yo, huruf apa ini? Nah ya, walaupun baca yang keliru gak apa-apa ya. Ini bukan alif. Siapa yang jawab alif? Ayo, siapa yang jawab alif? Ya, ini keliru, ini bukan alif. Lah, kenapa Bang kok dia bukan alif? Alif itu tak mungkin memiliki harokat, baik di atasnya ataupun di bawahnya. Lantas mana yang disebut dengan alif? Pengen nyari alif nih, alif itu yang ini. Nah, yang warna kuning, oke, kita sepakat ini adalah alif. Bang, tapi kan bentuknya sama. Iya, tapi kalau alif tidak mungkin punya harokat di atas ataupun di bawahnya. Bukan cuman itu, selain dia di atas dan di bawahnya tidak ada harokat untuk alif, alif itu syaratnya selalu harus didahului oleh fathah, karena fungsi alif sebagai mad, sebagai pemanjang durasi baca dari huruf yang berharokat fathah. Faham? Bang, kok begini sih? Kok ini terus namanya apa ini kalau bukan alif? Ini namanya adalah hamzah. Lah, kok ini hamzah Bang? Bukankah hamzah itu yang bentuknya macam ini Bang? Ini baru hamzah, ini juga hamzah, ini juga hamzah. Lah kok tapi beda bentuknya? Yang ini hamzah di Al-Quran cetakan Indonesia, yang ini hamzah di Al-Quran cetakan Madinah. Paham? Pentingnya belajar. Ya, oke. Nah, karena yang kita pakai Al-Quran cetakan Indonesia, maka bentuk hamzahnya bukan mengambil yang ini. Ya, tapi yang mana? Tapi yang ini. Faham? Jelas? Jelas nggak teman-teman? Nih, coba ya sebentar ya. Sebentar. Nih, kalau teman-teman nih, kalau pakai Al-Quran Mushaf Madinah begini. Nih. Nah, nih, ini Al-Quran Mushaf Madinah. Ini hamzah, hamzahnya hamzah kotok. Ini hamzahnya hamzah wasol. Ini hamzah. Alif mana alif? Nih, alif tuh ini alif ya. Mana lagi alif? Nih, ini hamzah. Ini hamzah ya. Oke, ini lam, ini alif. Tuh, ini hamzah. Jadi, nih ini alif. Tuh, lihat kelihatan nggak? Ini alif ya. Ini hamzah. Oke, paham sampai sini? Jelas? Paham? Sip. So, pentingnya belajar pelan-pelan, makanya belajarnya. Oke, sedikit-sedikit aja. Ya. Nah, ini namanya hamzah. Ini namanya hamzah. Ini namanya
Alif. Oke? Sip. Jadi selama ini huruf yang kita baca itu yang kita baca a i u bukan alif. Alif mah nggak ada bunyi a i u a i u. Alif itu cuman memperpanjang durasi baca dari fathah. Oke, sip. Lanjut. Nah, ya. Gitu. Masya Allah, kalau nggak ikutan live ini saya sama sekali nggak ngerti. Makasih Ustadz. Izin Allah. Maka jangan lupa kalau ada kebaikan, ya ada manfaat, coba chat di kolom komentar Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azinanakum. Ayo bersyukurlah sama Allah. Ya, bersyukur sama Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Yakin dengan itu firman Allah, bukan kata saya. Ya, lanjut. Dan kalau udah bukan hanya syukur, alhamdulillah, tapi apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kita merasakan ni'mati rabbika fahadits, pertanyaannya sudah fahadits belum? Sudah menyampaikan kepada yang lain belum? Itu pertanyaannya. Silakan dijawab masing-masing. Lanjut. Fa'a, sudah ya. Maka hamzanya dibaca harokatnya fathah, dibaca dengan vokal a karena harokatnya fathah, tipiskan pelafalannya. Fa'a, bukan fa'a, tapi fa'a, gitu ya. Sip, lanjutkan lagi. Ini pembahasan yang menarik nih. Bahas gak nih? Yuk kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Ya, kita mulai dari huruf yang ini dulu ya. Walaupun ada hukum tajwid di sini, gak akan langsung kita bahas hukum tajwidnya. Tetap huruf, dahulukan huruf. Perhatikan, teman-teman. Ya, di sini ya ada huruf apa yang saya blok ya dengan warna biru, yang saya kasih tanda oval. Ini namanya adalah huruf nun. Ketika dia nggak punya harokat, namakan atau sebut dia nun. Jangan sampai ada yang bilang ini huruf na. Oke, aktif, keren, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, oke, ini namanya adalah huruf nun. Bang, melafalkan huruf nun gimana? Kenal sama huruf N? Kenal nggak sama huruf N alfabet? Kenal nggak sama kata-kata nasi, nanas, bintang, santai, pantai, banting, binatang? Itu N kan? Ya udah, itu huruf nun, beres. Cuman kita lihat nunnya di atasnya ada apa? Bang, nunnya di sini di atasnya ada tanda petik, Bang. Nih, mana tanda petik nih? Oke, kita kenalan. Ya. Kalau teman-teman ketika ngaji mendapati ada tanda petik seperti ini, dalam istilah tajwid namanya adalah tanda sukun. Tanda sukun itu dalam istilah tajwid namanya sukun atau sakinah. Nun sukun atau nun sakinah. Cara bacanya gimana, Bang, nun sukun atau nun sakinah? Cara bacanya nun sukun atau nun sakinah adalah tidak dibaca hidup. Sering kita sebut dengan tanda mati kalau di kita. Iya enggak? Iya enggak? Tanda sukun ini kalau di bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati, berarti nun mati. Kalau cara baca huruf yang dalam keadaan mati gimana? Tidak dibaca hidup. Kalau dibaca hidup gimana? Dia ada bunyi vokal a i u-nya. Maka huruf nunnya nggak dibaca fa'ana, fa'ani, fa'anu. Tapi gimana? Nah, bunyikan dengan bunyi matinya. Iya, bunyi mati dari huruf nun gimana? Bunyi konsonannya. Oh, berarti bacanya gimana? Ya udah, dibacanya fa lalu an. Ya udah, fa'an, fa'an, fa'an. Udah. Bisa sedikit-sedikit. Teman-teman baru bisa baca gitu, udah alhamdulillah bagus. Bukan baru, udah bagus. Mau berproses ya. Lanjut. Fa'an. Oke. Nunnya kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu nunnya. Oke. Sip. Simpan dulu nunnya. Sekarang kenalan dulu sama huruf berikutnya. Ya, kita tandai dengan warna hijau deh. Nih, teman-teman, ini huruf apa? Nih. Ya, kayak huruf ro tapi ada titik satu di atasnya. Ini namanya adalah huruf zai. Ya, namanya adalah huruf zai. Ya, tulis nama aslinya ya, zai. Bagaimana cara melafalkan huruf zai? Teman-teman, tahu huruf Z? Tahu huruf Z alfabet, tahu? Ya udah, itu huruf zai. Cuman yang ingin saya highlight sedikit, huruf zai punya sifat namanya apa? Sofir. Punya sifat namanya sofir. Sofir itu artinya berdesis. Tapi desisan untuk huruf zai itu tajam, kayak kayak lebah, setajam silet. Jadi bukan hati-hati. Desisan huruf zai kalau bocor ya ada nafasnya, jadinya bocor jadi huruf sin. Zai itu mengalir desis tanpa nafas. Kalau keluar nafasnya jadinya gini. Bocor dia jadi huruf sin.
Ya, jadi nggak boleh ada anginnya. Zai hanya desisan suara, bukan desisan angin. Desisan suara. Jadi dia karakternya tajam. Karena desisannya tanpa nafas. Za. Kalau keluar nafasnya, jadinya huruf sin. Bocor dia. Faham? Desisanya tanpa nafas ya. Za, bukan jangan bocor. Ya, paham. Lanjut. Nah, sekarang zainya berharokat apa? Sama ya. Harokatnya selagi dia baris atas keluar vokal A berarti tipis. Udah gitu aja gampang, insya Allah. Ya, zai berharokat fathah. Fathah itu dibaca dasarnya dengan vokal A, maka zainya dibaca za. Maka kalau za vokalnya vokal A tipiskan, buka mulut sedikit senyum. Za, bukan za, enggak. Za, a, ba, ta, sa, bukan o, bo, to, so, ya. Sip, lanjut. Nah, paham? Nah, sekarang teman-teman kalau kita baca nggak pakai hukum tajwid gimana bacanya? Kembalikan lagi nun sukunnya, kita balikin lagi ke sini. Oke, berarti kalau kita nggak baca pakai hukum tajwid, cuman dasarnya saja sesuai dengan cara baca huruf, maka dibacanya fa'anza, fa'anza, ya, gitu ya. Fa'anza, fa'anza, betul? Betul. Kalau nggak pakai hukum tajwid begitu, betul. Tapi sayangnya di sini ternyata ada hukum tajwid. Ya, makanya ditandain dengan warna apa? Ditandain dengan warna hijau. Makanya di sini di latinnya bahkan ditulis ada tanda panah ke atas begini. Biar apa? Biar yang baru mualaf, yang baru belajar, baru banget itu teman-teman bisa ngikut belajar walaupun dari latinnya dulu. Gitu loh. Ya. Ada hukum apa di sini? Yuk kita pelajari. Nama hukum tajwidnya, nama dasarnya adalah ikhfa. Tapi akan lebih afdol kalau teman-teman sebutkan nama lengkapnya. Ikhfa hakiki. Ya. Apa itu ikhfa hakiki? Ada yang mau dibahas? Yang mau coba komen mau dulu. Kita cek. Mau dibahas atau enggak? Komen MAU coba ya. Komen MAU semuanya komen. Coba. Komen MAU yang males ngetik. Ya, malas ketik, di sini ada tulisan MAU-nya nggak? Di sini ada tulisan MAU-nya, klik MAU-nya, langsung kirim di kolom komentar. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ship, mau? Let's go, gas, bismillah ya. Operator, tolong dibantu operator. Ada operator? Oke. Kita gas ya, bismillah ya, bismillah ya. Oke, teman-teman. Kalau kita nggak pakai hukum tajwid maka bacaannya dasar seperti tadi. Fa'anza itu betul nggak? Betul. Tapi nggak sempurna karena di sini ada hukum tajwid. Oke, berarti gimana bang? Hukum tajwidnya namanya ikhfa hakiki. Aduh bang, gimana itu bang? Tenang, ambil nafas, belajar pelan-pelan. Apa itu ikhfa hakiki? Kalau udah bahasanya masuk ke hukum tajwid, pertemuan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya, gitu ya. Maka itu yang harus kita perhatikan adalah keadaannya dulu. Keadaannya dulu. Kondisinya dulu, rumusnya dulu. Oke, sekarang kita cari rumus ikhfa hakiki itu seperti apa. Kita cari di buku saya ya. Nih, aduh ini coret-coret lagi bekas yang kemarin ya. Mohon maaf ya. Oke, nih perhatikan teman-teman. Oke, nih kita lihat dari segi keadaan. Apa itu ikhfa hakiki? Konsentrasi ya. Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Waduh, 15 huruf ya. Bang, gimana ngafalinnya? Kalau nggak hafal gimana? Cari, searching. Sekarang metode menghafal huruf-huruf ikhfa. Ada yang pakai lagu, irama, pakai singkatan. Cari banyak. Ya, metodenya udah bagus-bagus. Saya nggak punya metode untuk menghafalkan ikhfa. Ya, gitu. Oke, cari. Oke, saya izin untuk membahas konsep saja ya. Cari ya. Oke, ini huruf-huruf ikhfa. Ada 15. Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Itulah ikhfa hakiki. Ya. Nah, kalau udah tahu rumusnya gimana? Cek. Bener nggak? Buktikan. Nun sukun ketemu zai. Nun sukun, nun mati, nun sukun, nun mati ketemu zai. Cek. Di kolom pertama ada nggak nun sukun? Ada nggak nun sukun? Kalau ada tandain ramai-ramai. Ada? Nun sukun ada? Ada. Mana? Mana? Nih nun sukun. Oke, betul. Mantap. Ya. Ketemu sama huruf apa? Ketemu sama huruf zai. Cek. Ada nggak huruf zai di sini? Cek. Cek bareng-bareng. Huruf zai ini ada. Oke. Berarti memenuhi syarat, betul? Memenuhi syarat. Itu nun sukun ketemu zainya
Ada. Ya, mantap ya. Oke, terus bacanya gimana Bang? Baru ke cara baca. Keadaannya udah oke, keadaannya udah tahu gimana, udah terverifikasi oke, baru cara baca. Cara bacanya apa? Samar plus disertai dengung. Apa yang disamarkan dan didengungkan? Yang disamar dan dengungkan adalah bunyi konsonan an. Bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an? Karena bunyi nun sukun adalah an, betul? Fathatain an, ya, dhammahtain un, kasrotain in. Semua bunyi penghujungnya ini semuanya adalah konsonan an, betul? Ya. Nah, paham? Betul? Ya. Nah, maka teman-teman sekalian, ya, di sini yang disamar dengungkan adalah bunyi konsonan an-nya. Karena itu bunyi dari nun sukun dan an in un. Paham? Jelas? Nah, maka kita cek di sini. Berarti cara bacanya gimana? Ini cara baca yang dasar dulu ya. Cukup kita bunyikan an ini samar. Enggak lagi ada bunyi an yang jelas. Fa'anzalna. Asalnya kan fa'an baru masuk ke za. Fa'anza. Sekarang kita baca huruf nunnya udah nggak ada, samar. Fa'anza, nggak perlu nggak dibaca fa'an. Nah, ujung lidahnya nggak lagi nyentuh ke langit-langit karena itu jadinya an jelas, jadinya nun. Nunnya udah samar sekarang. Fa'anzalna, samar. Fa'anzalna, fa'anzalna, fa'anza. Paham? Jelas? Sampai sini? Nah, itu dasarnya. Ketika udah disamarkan, ya, udah disamarkan bunyiannya, lalu ditahan dengungnya 2 harokat. Fa'anza, fa'anza, fa'anza. Yang dasarnya dulu, paham atau tidak? Jadi jangan juga buru-buru ya. Fa'anzalna itu baru 1 harokat, 2 harokat. Fa'anzalna. Oke, yang dasarnya dulu paham. Sekarang kita izin melangkah lebih jauh sedikit lagi. Harusnya udah beres saya nih, tapi nggak apa-apa. Sedikit lagi. Pertanyaannya adalah, perhatikan. Apakah semua dengungan samar ikhfa itu dibaca dengan bunyi samar dengung ang, dipukul rata semua? Sama atau tidak semuanya? Sama atau tidak? Sama semua atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau mau kita pecah lagi ikhfa itu nanti ada 3. Ada ikhfa yang namanya akrob, abad, dan ausat. Tapi saya boleh izin di sini karena banyak yang baru belajar, kita pecah jadi 2 bagian besar dulu ya. Oke, semuanya kita pecah dulu jadi dua bagian besar. Ada, kalau secara kaidah ada 3, ikhfa abad, akrob, ausat. Kita pecah jadi 2 bagian dulu. Ada yang dia mirip sama eng, ada yang dia tidak mirip sama eng. Ada yang mendekati bunyi samar dengung eng, ada yang dia menjauhi bunyi samar dengung eng. Paham? Kita tulis. Ya, gitu. Jadi di sini kita nggak akan terlalu banyak bahas istilah-istilah, tetap kita sampaikan tapi nggak selalu. Ya, gitu. Karena nggak semua dia sudah belajar. Perhatikan baik-baik. Ya. Kita tulis. Jadi apakah semua samar dengung ikhfa itu dibaca sama dipukul rata semua eng? Jawabannya adalah tidak. Berarti yang dia hampir mirip sama samar dengung eng itu kalau apa? Kalau misalnya nun sukun atau tanwinnya hanya berjumpa dengan 2 huruf dari total 15 huruf ikhfa. Apa itu? Hurufnya adalah huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf dan huruf kaf. Ya. Selain itu gimana? Selain itu tidak mendekati bunyi dengungan ang tadi, ya, dan sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Contoh, kita ambil contoh dari buku saya dulu ya, perhatikan. Nih, sebentar. Masya Allah ya. Oke, perhatikan ya, satu-satu. Nih, misalnya kita ambil dari yang ini ya. Misalnya enggak deh. Nah, ini ya. Nih. Nun sukun ketemu huruf fa. Ini nun sukun ketemu huruf fa, hukum tajwidnya jelas ikhfa, ya, karena kita lagi bahas ikhfa. Ya, itu. Cuman pertanyaannya adalah, teman-teman sekalian, apakah ikhfa di sini
mendekati bunyi mirip bunyinya mirip sama samar dengung eng atau menjauhi eng. Mendekati bunyi dengungan eng atau menjauhi bunyi samar dengung eng. Komen di kolom komentar. Ya. Menjauhi atau mendekati? Menjauhi karena bukan kof dan kaf. Tadi sudah kita ingatkan yang mendekati mirip sama eng, dengungan kuat eng itu cuman ketemu kof kaf saja. Selain itu dia tidak mendekati eng. Oke. Contoh yang ini. Teman-teman sudah sepakat ya? Teman-teman sudah sepakat ini dia menjauhi eng. Oke, sekarang kita kuis. Yang betul apakah opsi yang pertama atau opsi yang kedua? Perhatikan baik-baik. Ya, pilihan 1 atau pilihan 2. Yang ke-1. Mufakina. Sambil bersiap-siap melafalkan fa ya. Mufakina. Yang kedua. Mufakina. Mufakina. Komen di kolom komentar. Saya pengen lihat jawaban teman-teman ya. Coba dominan 1 atau 2. Yang 1 mufakina. Yang kedua mufakina. C ya. Yang dominan sudah tepat, yang 1 yang betul ya. Yang kedua tetot. Yang kedua terlalu kuat. Dia betul-betul eng yang kedua. Bang, taunya dari mana? Gini. Cara membedakan mana dengungan yang dia kuat dan dengungan yang dia lemah. Dengungan kuat tuh maksudnya yang mendekati seperti eng. Dengungan lemah atau dengungan yang tidak kuat tuh adalah yang menjauhi eng. Nih, ini yang jawaban pertama. Ini yang betul ya. Perhatikan teman-teman, nanti analisis apa bedanya. Ini yang jawaban yang betul. Ceknya dari hidung. Mufakina. Mufakina. Sekarang yang kedua. Mufakina. Mufakina. Selama ini aku eng semua, jadi hanya yang dia mendekati eng itu ketika ikhfa cuman ketemu kof kaf aja. Bisa dibedakan nggak antara yang awal tadi, yang satu ini yang tepat mufakina dengan mufakina. Ya, jelas? Paham? Nah, jadi kalau dia yang dengungannya kuat, yang harus ditutup hidungnya ketika samar dengung, ditutup hidungnya harus hilang kalau ketemu kof kaf aja. Ya, oke. Coba satu lagi. Nih, satu lagi misalnya. Nih, ini teman-teman. Coba nun sukun di sini. Perhatikan baik-baik. Ketemu sama huruf apa ya? Saya nggak akan kasih tahu ini huruf apa. Ya, lihat. Nun sukun ketemu sama huruf apa? Oke, sudah. Kalau sudah, saya pengen nanya. Ini mendekati eng atau menjauhi eng? Yang ini Al-Alaq 13. Mendekati eng atau menjauhi eng? Ayo. Mendekati eng atau menjauhi eng? Yo. Mendekati atau menjauhi? Mendekati atau menjauhi eng? Mendekati eng atau menjauhi eng? Mendekati. Sip, sepakat ya, mendekati ya. Oke, maka mana jawaban yang tepat? Perhatikan, mana jawaban yang tepat? Clue-nya teman-teman sudah tepat, mendekati karena ketemu sama huruf kaf. Oke. Jawaban yang 1. Perhatikan, jawaban 1. Kadzaba. 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 Yang kedua, kadzaba. Kadzaba. Yang 1 atau yang 2? Coba boleh komen ya. Coba. Oke. Sip. Dominan sudah tepat, jawab yang 2 ya. Yang 2 yang insya Allah lebih tepat ya. Yang 1 udah bagus tapi belum sempurna. Karena apa? Karena di sini dia dengungannya harus kuat. Kalau dalam istilah namanya ikhfa ab'ad atau ikhfa adna. Jadi semuanya dengungannya itu eng masuk ke dalam rongga hidung. Ketika kita tutup hidungnya, maka suaranya hilang, betul-betul hilang. Karena dominan suara masuk hidung. Ketika jalur suara hidung suara dari hidungnya ditutup, maka udah nggak ada suara yang bisa keluar.
Contoh, ini jawaban kedua. Kadzaba. Kadzaba. Kalau yang satu dia tetap masuk hidung, makanya berubah, tapi dia belum kuat berarti karena masih ada suara yang keluar dari mulut, makanya nyisa suaranya. Dari mulut masih ada masuk. Paham? Bisa? Nah, dengan belajar ikhfa, hidung teman-teman akan mancung kayak orang bule, ya. Paham teman-teman sekalian? Paham? Oke, sip. Kembali ke dalam ayat. Ya, kembali ke dalam ayat. Nih, berarti ini mana bacaan yang tepat? Saya pengen nanya dulu. Nun sukun ketemu sama huruf apa? Diingat baik-baik. Lihat, dibaca, dilihat dulu. Oke, sekarang pertanyaannya. Ini mendekati eng atau menjauhi eng? Yang ini mendekati eng atau menjauhi eng? Ayo, ada yang mendekati yang menjauhi. Ini ketemu sama huruf apa ini? Mendekati atau menjauhi? Mendekati, salah. Yang harusnya menjauhi. Karena nggak ketemu kof kaf kan? Oke, maka dibacanya gimana? Yo, cek. Siap ya ini terakhir nih. Mana yang betul? Yang pertama, yang jawaban opsi 1 atau yang kedua? Opsi 1. Fa'anzalna. Yang kedua, jangan dulu jawab kan, yang duanya belum yang satu kan, yang duanya belum dengar. Yang kedua, fa'anzalna. Mana yang betul? Yang satu atau yang dua? Ini yang dua belum dikasih tahu, udah main jawab satu aja. Tapi jawaban teman-teman betul. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa diikuti. Pusing mah pasti karena otaknya dipakai, pikirannya dipakai. Capek karena otaknya berpikir. Tapi seneng nggak? Bahagia nggak? Itu yang harus teman-teman perhatikan. Senang, bahagia, alhamdulillah. Belajar baca Quran itu menyenangkan. Ya, gitu. Ya, bukan pusing yang dihindari. Aduh, pusing aduh ribet ya nggak akan belajar kalau begitu. Ya, gitu. Bisa, paham ya? Alhamdulillah. Nah, gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Sip, maka teman-teman perhatikan baik-baik. Tadi udah kita pelajari ya, semuanya udah ya. Nah, nanti yang pengen dibikin simple, pengen sambil belajar tapi sambil ngaji, kita sediakan dalam satu Quran. Tadi bahasanya apa? Ikhfa. Oke. Nih saya izin hapus dulu. Kenapa ditandai dengan warna hijau? Nih, karena nanti akan ada tajwid warnanya. Sebelum ke sana, tadi betul nggak ini ikhfa hakiki atau ikhfa? Cek di sampingnya. Nih, dibahas per huruf, per kalimat tuh dibahas di sini. Apa itu ikhfa atau ikhfa hakiki? Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa yang ada 15. Sama nggak kayak buku saya tadi? Lanjut, dibaca dengan menyamarkan bunyi an disertai dengung 2 harokat. Sama atau tidak? Itulah ikhfa, 2 harokat dibaca samar. Bang, kenapa dibikin tajwid multikode begini ada warnanya? Karena nanti ini dipakai buat hataman. Tuh, kelihatan? Tuh, ada hatamannya. Jadi ketika teman-teman hataman, nggak asal baca. Tuh, banyak. Tuh, belajarnya banyak. Tuh, yang pengen bedah tajwid di sini. Tuh, yang tadi kita bahas. Pilihan belajar ayatnya banyak. Bang, kalau pembahasan hurufnya di mana? Kan tadi bahas huruf. Ya udah, kita sediakan dalam satu Quran di sini. Tuh, makhrajnya kita jelaskan dalam satu Quran. Tuh, pojok kiri ngebahas pojok kiri halaman, itu ngebahas huruf, bedah huruf. Pojok kanan halaman ngebahas bedah tajwid. Disimpan di tengah-tengah ayatnya buat dibikin jadi buat hataman, teman-teman sekalian. Kenapa fiturnya bisa sama? Karena fiturnya kami yang langsung mengajukan atas izin Allah. Kami yang mengajukan kepada pihak penerbit. Biar apa? Biar teman-teman variasi belajarnya banyak. Ya, gitu. Tuh, huruf hamzah, sifat-sifatnya apa aja huruf hamzah, materi tambahan sifatnya apa. Terus huruf hamzah nanti
kesalahannya apa aja, dijelaskan. Oh, kesalahan hamzah seperti ini, latihan bacanya, praktek bacanya. Itu teman-teman sekalian. Ada Al-Qur'annya itu. Nih Al-Qur'annya yang tadi kita pakai. Ya, gitu. Ada yang belum kebagian nggak? Sok yang mau boleh di absen dulu. Cukup komen MAU aja. Nanti di akhir boleh. Yang mau masuk grup tahan sampai akhir. Yang mau masuk grup tahan sampai akhir. Boleh komen MAU, jangan U-nya jangan banyak-banyak, MAU aja biar terdeteksi sama sistem. Biar terdeteksi sama sistem. Ada? Ada berapa orang? Nih ada tulisan MAU, diklik aja nih biar terdeteksi oleh sistem. 80, 100, boleh. Nanti ya. Ada yang mau? Sabar. Ngaji dulu, abis ini kita baca dulu bareng-bareng. Ya, tuh. Jadi pilihan ayatnya teman-teman mau belajar apa? Bedah tajwidnya banyak. Dipakai dalam khataman juga, tuh. Tuh. Ya, udah ada terjemah per kata per ayat per tema dan ada murotal Al-Qur'an setiap halamannya. Tinggal di barcode aja keluar suara Imam Masjidil Haram. Syekh Sudais. Ya. Jadi sengaja saya sarankan fitur ini kepada pihak penerbit. Ayolah kan ini bahasan hukum tajwidnya yang diperbanyak. Gitu, ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Jadi jangan dibaca fa'anzalna, tapi cukup disamarkan, didengungkan, tidak terlalu kuat. Fa'anzalna. Cara menyamarkan kan tadi udah dibahas tadi, ya. Shadaqallahul azim.